Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Tapsobang dan rekan-rekan guru SMP Negeri 31 Tapsobang yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah hadir dalam diseminasi kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini akan bermanfaat untuk kita semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, bapak-bapak, untuk kegiatan ini kita akan membahas tentang budaya positif. Untuk pembukaan, salam dan doa. Tadi salam sudah saya sampaikan. Selanjutnya doa akan disampaikan oleh Bapak Rusdiman. Kepadanya disilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa barik wa sallim barik sayyidina sayyidina rajulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan amin hamdan yabna kafin bajidah ya rabbana lakal hamdu kama dari sultani. Allahumma inna salatan wa salaman tunjina biha minal al-fa wa taqdimu nabiyyin jamil hajat wa qadhiru nabiyyin min syai'at wa tarfatan bi rahmatin rahimin. Allahumma sholli sabaha maqaran wa tahlan min haitan qashan hadai bisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah qadam atina khairin wa nabiyyin yang binawaran beliau dan rahmatan izalma wal maghfiratan pada maqut dan taqat dan barat qulna ina qata syukrul wa tubu alaina bi rahmatika wa amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika sulhul kami asifun wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Pak Rusdiman. Selanjutnya adalah, nah ini agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan, tadi sudah dibuka oleh saya, kemudian dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya yaitu ice breaking, kemudian pertanyaan pemantik, pemaparan konsep dan refleksi. Oke, sebelum kita memulai pemaparan ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini ada gambar, ya bapak-bapak silakan untuk merubah. Siapa yang bisa silakan untuk menjawab. Di sini ada gambar petai, kemudian ada amis. Di sini ada sendal, H-nya, S-nya dihilangkan diganti dengan H. Siapa yang bisa kira-kira? Silakan Pak Dian. Petek, berarti petenis handal. Ya betul, jawabannya adalah petenis handal. Di sini ada ya, betul kan kalian. Di sini ada petai, petenis, S-nya diganti dengan H, petenis handal. Gambar yang kedua, silahkan diperhatikan. Di sana ada pohon. Nah, kemudian ada kata ram, ada orang yang buta, M. Nah, ini gambar apa? T-nya diganti dengan H. Silakan Pak Boy.
Gambar kedua jawabannya kalau tidak betul ya salah ya. Itu pohon, yang kedua ada ada rambutan, tambahin N jadi rambutan. Yang ketiga robot diganti dengan H jadi rambutan, pohon rambutan roboh. Ya betul, itu benar Pablo ya. Yang kedua itu betul, pohon rambutan roboh ya, ini betul. Selanjutnya, nah ini yang paling mudah ya. Di sini ada gambar sayap, P-nya dihilangkan, ada gunung, nung-nya dihilangkan, ada rusa, sa-nya dihilangkan. Ini yang rajin menabung itu artinya apa ya, orang apa? Mat-nya dihilangkan, kemudian ini ada kelelawar. Ayo, siapa yang bisa? Bapak-bapak, silakan dirangkai gambarnya. Saya gunung. Saya guru. Menabung itu. Nah ini, silakan siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan Bapak Kepala Sekolah. Mencoba menjawab. Itu ada gambar sayap tapi P-nya disilang jadi saya. Saya betul. Berikutnya ada gambar gunung tapi nung-nya dihapus atau disilang, berarti rusa, saya dihapus berarti guru. Tuh. Saya guru. Terus itu apa? Celengan apa? Celengan. Kalau orang yang sering menabung, berarti orang hemat. Ya. Orang hemat berarti kelelawar, ada kelelawar itu hebat. Saya guru hebat berarti. Betul sekali ya. Nah ini sayap, P-nya dicoret saya, gunung, nung-nya dicoret gu, rusa, saya coret jadi ru, saya guru hemat. Hebat, hebat ya hebat. Saya guru hebat. Berarti ini kalau bahasa Inggrisnya bad ya. Kalau kita baca hebat saja, oke. Luar biasa ya bapak-bapak, bisa menjawab tebak gambar nih. Selanjutnya, nah ini intermezzo saja ya. Di sini ada gambar. Menurut si A ini adalah 6, katanya 6 ya. Menurut si B ini 9 gitu ya, 9. Nah, artinya apa? baca coba. Guru bahasa Inggris yang baca. Nah ini guru bahasa Inggris harusnya. Jadi gini maksudnya bapak-bapak, di sini ada gambar pertama. Si A ini dia memiliki pernyataan gambar ini adalah 6 katanya. Kemudian menurut si B ini gambar 9. Maksud dari gambar tersebut apa yang bisa kita ambil? Sudut pandang. Sudut pandang, betul. Jadi kebenaran seseorang itu bukan berarti kebenaran untuk semuanya gitu ya. Tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada orang yang mengeluh dia ingin punya sepatu. Nah, sedang mengeluh tiba-tiba lewat orang yang sedang berjalan tetapi menggunakan troli gitu ya. Dia itu tidak memiliki kaki. Nah, setelah dia melihat ini akhirnya dia bersyukur ya. Artinya kita sebagai manusia harus banyak bersyukur, jangan melihat kebahagiaan orang lain gitu ya. Nikmati saja kebahagiaan kita sendiri gitu. Kemudian ini gambar yang ketiga, nih bahasa Inggris lagi, Pak Boy bacanya apa itu? Push yourself because no one else is going to do it. Nah, ini hubungannya dengan motivasi ya. Nah, gambar 3 ini, doronglah diri kamu sendiri karena orang lain belum tentu mendorong kita gitu ya. Jadi kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri. Baik, Bapak Ibu, itu hanya sekedar intermezzo saja ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan romantik. Kalau bapak-bapak tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Mungkin yang pernah CGP sudah sering melihat pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Siapa yang mau jawab? Setuju. Tadian. Harus.
Pernyataan juga. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, ada pernyataan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau jawab? Harus jawab. Lalu setuju tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa baru? Apa? Alasannya apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak itu adalah sering membantah atau tidak mendengarkan perintah guru. Ya. Kalau diberi hukuman, mereka akan nurut ya. Ya. Yang lain setuju atau tidak? Setuju. Pak Boy setuju. Badian setuju. Baik? Tidak. Tidak. Saya. Tidak ya, karena CKP baru. Tidak. Ya baik. Betul, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya ini tergantung dari bapak-bapak semua ya. Ada yang setuju, yang tidak setuju. Sebetulnya hukuman ini dapat mendisiplinkan anak itu hanya bersifat jangka waktu yang dekat atau sementara, Bu ya. Karena ini anak-anak ini menurut sama kita bukan kesadaran dari dirinya sendiri, tapi karena adanya hukuman gitu. Oke. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Baik? Setuju. Setuju ya. Hal positif. Nomor 3, pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju ya. Walaupun ini ada positif negatifnya nanti kita bahas. Selanjutnya. Nah, topik dalam diseminasi untuk hari ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat keyakinan kelas. 5 restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah ini yang akan kita bahas sama-sama ya. Ada 6. Nah, pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silakan Bapak Ibu, di sini ada mind mapping disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Ada 4 ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya bapak-bapak kalau memerintah anak-anak itu anak-anak bukan kontrol dari bapak-bapak, tetapi mereka memiliki motivasi tersendiri, entah itu motivasi dari ekstrinsik, motivasi hukuman, penghargaan, atau motivasi dari dirinya, kesadaran dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya yang bisa mengontrol pikirannya ya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini tadi teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian menghargai diri sendiri ini bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan yang universal dan bisa membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak ada 2 di sini, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini, mereka melakukan sesuatu karena adanya hukuman dan penghargaan. Itu kan motivasinya datang dari luar ya. Kemudian yang intrinsik itu benar-benar dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian ada yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini di bawahnya ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Sini ada pertanyaan, apakah makna disiplin? Kalau di kita, disiplin itu berarti seseorang yang harus melakukan atau orang yang harus mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kalau di sini disiplin itu maknanya adalah dengan menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau kita sudah mendengar kata disiplin, biasanya yang tergambar itu aturan, gitu ya, kepatuhan. Sebetulnya makna disiplin itu bukan itu. Makna disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, gitu ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang positif. Contohnya ini ada di profil pelajar Pancasila ya, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang sudah tadi dijelaskan. Teori motivasi beragumasi itu ada dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini tujuannya, kalau anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu dinamakan motivasi eksternal. Misalnya si Sandi, dia datang tepat pukul 7. Nah, sebetulnya si Sandi ini dia datang tepat 7 mungkin karena dia takut dihukum. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Misal si Erlinda, dia rajin belajar karena ingin mendapatkan ranking ke-1. Nah, itu juga motivasi eksternal, datang dari luar dirinya sendiri. Yang bagus itu motivasi internal. Nah, ini motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, motivasi tersebut ini sama pemahaman dengan Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kita kan suka memberikan penghargaan kepada siswa ya, misalnya dengan memberikan ranking atau memberikan pujian. Ini sebetulnya ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini dihukum oleh penghargaan bisa mengakibatkan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Kita hanya memilih ya, hukuman atau konsekuensi. Oke. Lihat nomor pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Misal si Serudin datang terlambat, sama Pak Boy dihukum dengan menulis "saya tidak akan terlambat lagi", mencatatnya 100 kali di dalam bukunya. Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
Hukuman. Semua hukuman ya. Yang ketiga, murid dipinta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Baik. Murid dipinta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Murid, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, hukuman. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Betul. Yang pertama betul. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Betul, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Betul, itu juga hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul, itu juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul, ini konsekuensi. Oh, ini terlewat. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Betul, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Betul, ini hukuman. Nih yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawabannya konsekuensi. Setuju tidak? Tidak. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebetulnya anak terlambat, dia terlambat, kemudian dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Ini artinya si anak harus melakukan pemanasan. Jadi konsekuensi gitu ya, bukan hukuman. PJOK. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman mengakibatkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pertanyaannya, bapak-bapak ini sering menggunakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Konsekuensi yang dijadikan hukuman. Konsekuensi yang dijadikan hukuman. Ya di mana-mana di sekolah pasti kita masih sering menggunakan hukuman ya untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Selain ada hukuman dan konsekuensi, yang terakhir itu ada restitusi. Restitusi ini
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini murid yang memperbaiki dirinya sendiri jika melakukan kesalahan, bukan gurunya ya yang memperbaiki, tapi siswanya yang mencari solusi atas kesalahannya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini termasuk ke dalam identitas gagal. Berarti kalau selama ini kita menggunakan hukuman berarti identitas gagal ya. Nah, kalau identitas sukses itu disiplin menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini perbedaannya. Saya bacakan yang nomor 1 saja. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, silakan dibaca ya perbedaannya Bapak. Nah, lihat yang poin yang keempat, murid anak akan tersakiti, itu hukuman. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Gitu ya. Itu perbedaannya. Ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita masuk ke pembelajaran ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini boleh dilihat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, power, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti reproduksi juga termasuk ke dalam bertahan hidup ya, Bapak ya. Komponen psikologis dari kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berarti bertahan hidup ini kebutuhan yang paling dasar pada manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi siswa kita ini, Bapak Ibu, kita harus peka ya. Anak ini melakukan kesalahan, mungkin kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Nah, jadi kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu penguasaan.
Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka terlalu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir begini, kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, Bapak, misalnya siswa kita ini di kelas, ketika tidak ada gurunya, dia bermain bola. Kira-kira kebutuhan apa yang anak itu sedang lakukan? Ketika tidak ada gurunya, siswa tersebut bermain bola. Kebutuhan untuk merasa senang. Senang, betul. Kebutuhan untuk rasa senang. Atau gini, ketika Pak Boy sedang belajar mengajar bahasa Inggris, tiba-tiba ada satu anak, dia hanya terdiam saja, gitu ya, terdiam. Yang lain mengikuti pelajaran Pak Boy, tapi siswa A ini tidak mengikuti, dia hanya terdiam. Kira-kira itu kebutuhan apa? Butuh perhatian. Nah, betul ya. Kasih sayang mungkin ya. Nih, ini kebutuhan. Nah, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau ada salah satu anak yang sedang belajar tapi dia diam saja, sedangkan yang lain aktif, gitu ya. Ini kebebasan. Ya, nah itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ya, 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya pembelajaran yang keempat, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum saya menjawab ini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas pada saat akan belajar? Belum. Sudah. Pak Boy? Belum. Belum. Baik? Sudah. Pak Rusdiman? Sudah ya? Sudah. Jadi anak-anak ini lebih bertanggung jawab apabila kita membuat keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan, karena mereka yang membuat sendiri keyakinan kelasnya, gitu ya. Maka mereka lah yang harus menghargai keyakinan tersebut. Nah, ini jawabannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini tadi sudah saya jawab ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kalau saya perhatikan di Subang ini, mungkin karena jarang ada polisi, warganya jarang menggunakan helm. Betul tidak? Ya. Kemudian jika mau ke Rangkas, ini warga Subang biasanya menggunakan helm. Artinya dia memakai helm karena ada polisi, karena ada aturan. Kalau tidak ada aturan, dia tidak menggunakan helm. Itu aturan ya. Kalau saya ke Indomaret, misal dari rumah Pak Dian ke Indomaret, saya selalu menggunakan helm Pak Dian di rumah. Tanda tangan. Bukan. Jadi saya itu sudah menjadi kebiasaan atau kesadaran saya menggunakan helm. Boleh ditanyakan ke istri saya ya, Ayu. Kalau saya mau keluar pasti saya menggunakan helm, walaupun dekat gitu. Kalau di sini itu tidak menggunakan, jauh juga tidak menggunakan helm ya, kecuali Pak Boy mungkin itu menggunakan helm. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, sama dengan siswa kita. Siswa kita itu akan semangat dengan keyakinannya atau dengan keyakinan yang telah disepakati.
dibandingkan dengan menjalankan aturan. Yang kedua, pada pembelajaran disiplin dan nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Ini pembentukan keyakinan kelas, bisa dibaca Bapak ya sendiri. Keyakinan bersifat abstrak, keyakinan kelas perlu pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif. Misalnya keyakinan kelas dilarang terlambat, itu tidak boleh menggunakan kata dilarang karena negatif, ya. Jadi bisa dirubah dengan menggunakan datang tepat waktu. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini semua warga kelas hendaknya ikut. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak semua dilibatkan, gitu ya, setuju atau tidak setujunya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kelas saya alhamdulillah sudah ada ya Bapak keyakinan kelasnya di sana, kelas 9. Sebelum saya ikut grup penggerak juga sudah ada itu. Ya ini silakan dibaca saja ya Bapak Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Tadi saya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak semua, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh konotasi, tidak boleh negatif, harus positif. Kalau negatif berarti itu namanya peraturan. Oke, kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kembalikan aja langsung. Balikan buku ke tempatnya. Balikan buku ke tempatnya. Mungkin itu sama saja masih negatif tambah ini. Setelah selesai membaca. Setelah selesai membaca, silahkan kembalikan buku ke tempatnya. Masih ada kalimat perintah ya. Usahakan itu tidak ada kalimat perintahnya. Nanti dibahas lagi ada ya jawaban. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kesempatan kelasnya apa yang positif? Harap tenang ya. Jangan ujian. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti Buang dilarangnya. Mengganggu orang lain. dilarang mengganggu orang lain. Tidak saling mengganggu atau saling menghargai. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Tuh. Dilarang melakukan kekerasan. Selalu jaga solidaritas. Salam kelas Pak. Nggak kayak kelasnya apa nih? Dilarang melakukan kekerasan. Positifnya apa? Untuk membuat keyakinan kelasnya. Berbuat baik lah. Berbuat baik. Berbuat baik. Stop bullying. Stop bullying. Oke, boleh. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Narkoba tidak keren. Narkoba tidak keren. Boleh ya. Positif ya. Karena kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang gitu atau jangan. Kalau enggak narkoba tidak keren, yang keren pacaran. Narkoba Membunuhmu menggunakan semboyan gitu ya. Narkoba mahal daripada skincare. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Harap antri. Harap antri. biasakan budaya antri. Ya, biasakan budaya antri atau tertib gitu ya. Gunakan masker. Oh, ini paling sulit. Masker menunjang kesehatan. Masker menunjang kesehatan bisa. Jadi usahakan tidak ada kalimat perintah gitu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Duduk. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya apa nih kayak di kelasnya? Jangan berlari Berlakulah. Jangan berlari di kelas atau koridor. biasakan yang di dalam kelas.
biasakan diam. Biasakan diam di dalam kelas. Itu masih menyuruh ya, masih perintah. Oke, Bapak-bapak kita lihat saja jawabannya ya. Nah, ini sebetulnya lebih simpel ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita buat di kelasnya tanggung jawab gitu. Simpel itu ya. Jadi tidak ada kalimat perintahnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi jawabannya lebih simpel kayak kelas itu ya. Cuma multitafsir ya. Nah, ini penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan ya. Sebetulnya ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelum saya ikut CGP. Nah ini. Lihat apa ya? Kita baca ya, terus turun. Keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Refleksi kesepakatan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif, jangan nyuruh, jangan menggunakan kata dilarang, jangan menggunakan kata jangan, apalagi menggunakan kata ulah, ya. Apalagi menggunakan kata kudu gitu, lah itu tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas itu simpel saja, tidak terlalu banyak. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembelajaran kita masuk ke pembelajaran yang kelima, posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ya, silahkan diperhatikan ya, Bapak-bapak. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak-bapak bisa mengidentifikasi diri sendiri kalau Bapak-bapak ini masuk ke yang mana gitu ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kalau dilihat dari guru berbuat, guru penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru penghukum. Misalnya, kamu sudah datang terlambat, gitu ya, tidak bawa buku, gitu. Itu termasuk ke dalam guru penghukum. Juga menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, suka berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa sekali. Itu pembuat rasa bersalah. Itu sebetulnya ini masih digunakan oleh kita ya, buat rasa bersalah. Gara-gara kamu gitu ya, kebun kita jadi berantakan. Itu berarti pembuat rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, teman. Posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau berkata untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Itu penghukum. Ya. Kamu tidak sholat, kamu harus membawa tai embe. Itu sudah jelas penghukum. Nah itu ya, penghukum. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada siswa. Kemudian ada teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah ini sebagai teman. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, kalau penghukum, hasilnya itu siswa bisa menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan juga bisa berbohong. Tadi misalnya Paulus, kamu tuh sholat dohor bawa tembe,
Itu anak-anak pasti mikir, dia mencari alasan. Misalnya, Pak, tempe lagi gitu kan. Anak-anak bisa menjadi pembohong. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Nah, saya mau bertanya ke salah satu bapak-bapak ya. Untuk Pak Boy dulu. Pak Boy di antara 5 ini, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pak Boy termasuk yang mana? Penghukum dan manajer. Penghukum dan manajer. Berarti satu saja. Oh, penghukum. Penghukum. Karena ketika anak salah, Pak Boy langsung hukum. Sikat. Oke. Selanjutnya Pak Iip. Kalau Pak Iip di 5 posisi kontrol ini masuk yang mana kira-kira? Seringnya yang mana? Kalau ini lebih ke teman. Ke teman ya. Oke. Ya. Pak Rusdiman? Tapi tidak konsisten. Penghukum. Kalau Pak Rusdiman langsung penghukum. Bapak time bank. Karena Pak Rusdiman kalau anak melakukan salah langsung menghukumnya. Maksudnya Tuman. kalau dilihat dari 5 ini untuk pertanyaan Bapak Kepala Sekolah ya. Dilihat dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik itu yang mana Bapak Kepala Sekolah? Yang baik itu di antara 5. Yang paling baik dari kelima ini adalah posisi manajer. Manajer. Ya, karena manajer itu dia menilai, setelah menilai baru mengutarakan apa kekurangannya, kayak gitu. Berarti menggunakan restitusi ya? Ya, contohnya gini, yuk kita lihat tanaman itu. Ya. Tanaman itu tidak bakal seger kalau misalkan tidak disiram. Kira-kira mau nggak nyiram? Karena pasti tergerak. Gitu. Betul. Jadi 5 posisi kontrol yang baik itu yaitu manajer, tidak langsung menghukum siswa terlebih dahulu. Biasanya manajer ini kalau siswa bermasalah dia menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa menjadi manajer ya Pak Terus ya, Pak Aib ya. Kalau manajer. Jadi guru. Nah, silakan diperhatikan lagi. Di sini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Ini yang siapa yang mengatakan posisi kontrolnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu guru yang selalu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah pasti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu masuk teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini ternyata termasuk ke dalam pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dengan pertanyaan. Berarti masuk ke manajer. Dia menggali solusi apa yang akan dimunculkan oleh siswa gitu ya, menggali. Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Mana bodoh gitu ya. Itu sudah jelas penghukum. Maneh deui nu kaburana, maneh deui nu bermasalah. Itu sudah jelas. Kita sebagai penghukum. Tapi saya perhatikan semua sekolah masih menggunakan penghukum. Karena kalau tidak menghukum anak-anak susah nurutnya ya. Tidak semua. Tidak semua, betul. Nah, ini bergerak antara di sini ada gambar peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, kita harus masuk ke
dari peraturan pemantau ini kita harus bisa masuk ke nilai manajer ya, memperbaikinya gitu. Kalau tidak selesai, Kalau kamu tidak misalnya tidak sholat, saya akan suruh kamu buat kayak akan membawa tai kambing gitu. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah ini, kalau ini dia posisinya sebagai manajer. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi yang memperbaiki masalahnya adalah siswa tersebut. Kita hanya menggali saja gitu ya. Harusnya kita menerapkan yang ini, yang manajer. Nah, ini pembelajaran yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi semua murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak ini harus punya solusi ketika mereka punya salah, itu solusi sendiri. Nah ini ada segitiga restitusi ya, berserta tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kita bisa membuat pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas ya. Misalnya si A melakukan kesalahan, kita yang pertama kita ngomong seperti ini, setiap orang pernah melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya si Sandi datang terlambat. Nah, pada bagian validasi kebutuhannya kita tanyakan itu. Alasannya kenapa dia datang terlambat gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini ya. Itu validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita ingatkan lagi nilai-nilai kesepakatan kita bersama. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Kamu ingat kesalahan kamu? Ingat Pak, gitu ya, bisa jawabannya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar, gitu ya? Misalnya datang tepat waktu Pak, nah, itu termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Untuk membuat ini, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini dalam tahapan menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, dalam validasi kebutuhan ini, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar hal lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan. Ini tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak-bapak, ini tahapan terakhir dari restitusi, menanyakan keyakinan. Kita
menanyakan kembali keyakinan yang telah kita sepakati dengan siswa tersebut gitu ya. Contoh ini ada kasus satu kemarin, Erlinda tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Dani. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai mengebrak meja temannya Dani. Kemudian saya kemarin sudah melakukan restitusi Bapak Ibu ya dengan Erlinda. Nah ini videonya sudah masuk di YouTube, nanti ditampilkan nanti saja. Nah ini, jadi si Erlinda tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Dani. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai mengebrak meja temannya Dani. Berarti bukan mejanya Dani yang bergerak ya. Iya, temannya Dani. Ia marah dan tidak menahan meja. Meja temannya Dani. Mengebrak meja Dani harusnya ya. Tidak menggunakan temannya. Enggak, kurang koma aja. Iya. Aja temannya. Meja temannya. Dani. Ini sudah masakan praktik restitusi. Dan terakhir dia menyadari kesalahannya gitu ya, dan akan memperbaiki dengan menahan emosinya jika kalau ada masalah itu dia memberikan solusinya sendiri. Kemudian kasus 2, setiap hari Randika selalu datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah ini si Randika ya, sedang saya restitusi. Si Randika ini setelah saya melakukan penerapan restitusi, ternyata dia terlambat itu karena sering main game HP sampai larut malam, sampai subuh gitu, sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian solusinya yang dia berikan, dia katanya tidak akan main HP hingga larut malam lagi, sampai jam 10 dia sudah selesai gitu ya. Dan kemudian nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan Randika. Randika ini kelas 7 ya, Pak Boy. Tuh, anak Randika. Nah oke, kita sudah di penghujung Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu sudah 1 jam. Hah? Lulusan Bapak. Oke, refleksi Bapak Ibu ini terakhir ya. Hal baru apa yang saya dapatkan? Kalian aja lah. Substitusi. Ya, setelah saya mengikuti dan memperhatikan, berarti ada beberapa hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana posisi seorang guru yang baik. Tadi ada 5 ya, dimana yang manajer itu yang paling baik. Terus yang keduanya tadi bagaimana cara kita menangani anak dengan segitiga restitusi. Itu juga adalah hal baru yang baru saya dengar juga dan dipelajari bersama. Yang nomor 2-nya sekalian kan? Ya, nomor 2 silakan. Iya. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti diseminasi? Alhamdulillah sangat senang, bahagia gitu ya. Kalau bergantung ya. Mungkin. Nah, perasaan sangat bahagia karena mendapatkan ilmu bagaimana cara menangani anak terutama ya di sekolah kita. Yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Mungkin nanti pesanannya lebih banyak lagi Pak ya. Jangan satu sekolah aja nih biar seru gitu. Terus yang kedua mungkin banyakin SBK-nya juga gitu ya. Kasihan teman saya ini. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dia. Satu lagi, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu untuk memberikan refleksi. Yang mana yang pertama itu hal baru apa yang saya dapatkan pada sesi diseminasi saat ini. Ternyata dalam menghadapi murid atau perjalanan pembelajaran yang berbasis pada murid, memang sangat perlu sekali restitusi itu. Dan betul sekali apa kata Pak Dian tadi, posisi yang paling pas itu adalah posisi sebagai manajer. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi? Ya, satu bangga
kedua bahagia tentunya, yang ketiga apa ya? Jadi kita bisa membuka diri kita masing-masing meskipun melewat memperhatikan diskriminasi Pak Chandra dengan meraba diri kita sendiri. Kayak tadi posisi kita di mana sih sebenarnya? Apakah penghukum, teman, atau manajer di situ? Nanti itu sebagai sebuah ilmu yang baru bagi kita semua juga dalam menentukan cara menghadapi atau menyelesaikan permasalahan anak didik. Itu. Terus yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Kalau untuk kali ini memang yang perlu ditingkatkan itu adalah keikutsertaan peserta diseminasinya. Yang pertama, bisa kita ajak guru-guru tetangga kita ya, SD 2 Sobang. Nanti bisa untuk kedepannya bisa kita undang untuk dalam acara yang seperti ini. Terus yang selanjutnya, apa yang perlu ditingkatkan selain tadi itu peserta, kayaknya udah cukup deh. Keren untuk diseminasi kali ini, dan diharapkan untuk guru-guru yang lain juga nanti bisa berdiseminasi seperti ini. Itu khususnya Pak Boy ya, Pak Boy siap-siap untuk kegiatan diseminasi, Pak Ii, Pak Dian, Pak Rusdiman, saya juga gitu. Kalau kita sering diseminasi kayak begini, tercipta kolaborasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan refleksinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak-Bapak ya. Demikianlah diseminasi budaya positif untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.